mohon salah satu dari anak-anak untuk memimpin doa sebelum belajar. Boleh, siapa yang mau doa? Air. Oh, silakan. Boleh. Siapa doa mulai? Mudah-mudahan dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini kita semua diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Untuk selanjutnya seperti biasa, salah satu dari anak-anak boleh maju untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Boleh baca Pak? Saya silakan. Boleh di sini. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menanyakan lagi tentang pelajaran pada hari sebelumnya. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi apa? Cerita fiksi berjudul Atas Cinderella. Dalam teks fiksi Cinderella, coba Bapak ini menanyakan di dalam teks fiksi Cinderella, di
Di situ ada beberapa tokoh. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Oh ya, coba APK. Siapa tokoh yang terdapat? Cinderella sama raja yang bernama Raden Putra. Satu, Cinderella, kemudian dua, raja yang bernama Raden Putra. Raden Putra. Baik, betul. Boleh kasih plus untuk. Kemudian kalau kalian ingat di dalam cerita fiksi Cinderella Semakin itu tidak hanya dua tokoh, di situ ada beberapa tokoh. Boleh? Nah, yang lain sebutkan lagi. Oh ya, Nail, coba. Permaisuri dan Tabib Istana. Permaisuri, kemudian Tabib Istana. Boleh kasih ongkos untuk. Jadi itulah tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi yang berjudul Cinderella pada pertemuan kemarin. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, sekarang untuk hari ini, hari Senin, tanggalnya tanggal 13. Kemudian untuk materi pada hari ini kita akan membahas satu materi dongeng. Satu materi dongeng. Dongengnya disebut berjudul Dongeng Batu Menangis. Satu materi dongeng apa? Batu Menangis. Di situ ada satu kade yang kita pelajari pada hari ini, yaitu untuk judul dongengnya Batu Menangis. Ini judul dongeng pada pelajaran ini. Kemudian kade yang terdapat dalam pembelajaran pada hari ini yaitu menulis dan menguraikan pesan orang pada Batu Menangis. Nah, inilah adik baca pada hari ini, yaitu kita akan menentukan menulis dan menguraikan pesan dalam dongeng atau pada dongeng Batu Menangis. Jadi tujuan belajar kita nanti pada hari ini kita menulis teks dongeng, kalian tulis. Kemudian setelah selesai kalian tulis, di sini anak-anak diminta untuk menguraikan pesan moral yang terdapat pada dongeng Batu Menangis. Untuk selanjutnya, Bapak sudah menyiapkan video, ya, video dongeng. Nanti akan Bapak putar, Bapak tampilkan pada layar. Kalian lihat. Setelah kalian lihat, kalian cermati, ya. Kalian cermati video tersebut, ya. Karena di situ kalian nanti disuruh menulis dan menguraikan pesan moral pada dongeng, ya. Makanya kalian cermati video yang nanti Bapak tampilkan atau Bapak putar, ya. 让你怎么
ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit Ibu Darmi jadi gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Dalam hati, ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah. Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Saya tidak makan. Darmi, tadi ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak. Aku tidak mau, Bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Nggak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku nggak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedakku habis. Tolong belikan dan Bu. Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa Darmi? Pokoknya ibu jalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." Teman Darmi melihat Ibu Darmi dengan pandangan bertanya, "Dia siapa Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor dan jelek, segera menjawab, "Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Amit-amit deh." Di saat Ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kau mau kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. "Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu?" Itu pembantuku." Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anakku
selesai berdoa, tiba-tiba Darni menjerit. Ibu! Sedikit demi sedikit Darni menjadi batu. Ibu Darni menangis pilu. Maafkan aku, nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Darni berhenti sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darni tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya. Bapak ini menjelaskan beberapa pesan moral yang terdapat pada dongeng yang telah dilihat tadi. Itu ada satu pesan moral, yaitu bahwasanya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, ya. Kemudian seberat apapun pekerjaan orang tua itu untuk anaknya, itu juga pesan moral. Kemudian ada lagi di situ pesan moral yang disampaikan, yaitu bahwasanya penyesalan selalu datang terlambat, ya. Kalau kalian pahami tadi bahwasanya si Rani menyesal karena telah dikutuk oleh ibunya menjadi batu, tetapi penyesalan Rani itu sia-sia. Penyesalan selalu datang terlambat. Nah, tugas kalian yaitu menuliskan teks dongeng yang telah dibuat tadi. Jadi kalian menuliskan bentuk cerita, ya, bentuk cerita dongeng. Kalian tulis, nanti Bapak bagikan ada beberapa teks dongeng yang sudah Bapak siapkan. Di situ kalian tulis atau kalian salin, ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita menulis teks dongeng, kita bagi kelompok dulu, ya. Di sini ada 12 siswa, akan Bapak bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti terdiri dari 4 siswa. Coba Bapak ingin tanya, dari huruf A, B, C, yang suka dengan huruf A, ayo 1, 2, 3. Ayo, yang suka dengan huruf A, ayo. 1, 2, 3. Dan stop. Sekarang yang lain, yang selain Afrika, kemudian Aulia, dari huruf B dan C, siapa yang suka? B dan C. Ada yang suka huruf B, C? Mail, Angger, Alvin, kemudian PH. Dapat terlambat, tidak apa. Stop. Sekarang yang suka huruf C, Cum, Dinda, Anissa, Amri, Dimas. 4. Dava, Dava. Tadi kamu terlambat, kamu ikut A. Berarti Dava pindah ke sini.
dilihat, bisa tidak sini? Dapat sini? Baca di bawah. Bisa sini? Kemudian yang B ini. Nah, pas berarti. Dan terbentuk 3 kelompok A, B, dan C. Kelompok A, kelompok B, kemudian kelompok C, dan 3 kelompok B. B ke sana, Amri sini. C, baca di bawah, bukunya juga di bawah. Silakan. Ada cepat. Tiga kelompok A, B, dan C. Kemudian dalam kerja kelompok nanti, Bapak catat dulu. Dalam kerja kelompok nanti kalian diskusi per kelompok masing-masing. Kalian berdiskusi, kalian kerjakan tugas. Kalaupun agak kerepotan ya dalam diskusi, boleh kalian di lantai, boleh bentuk kelompok, boleh, silakan. Tidak harus di meja kalian masing-masing. Kalaupun tidak memungkinkan untuk berdiskusi. Kalau memungkinkan di atas meja, tidak salah. Paham? Paham? Mas paham? Paham? Nah, sekarang Bapak sudah menyiapkan teks mengenai dongeng yang sudah Bapak tampilkan lewat tayangan video tadi. Bapak bagikan kelompok A, kemudian kelompok B, kelompok C. Nah, Bapak silakan dulu. Teks sudah Bapak bagikan ke kelompok. Tugas kalian masing-masing kelompok menuliskan teks tersebut atau menyalin di buku tulis. Kalian salin. Cukup 1 perwakilan kelompok yang menulis, yang lain, teman-teman yang lain bisa mendikte atau sambil mengarahkan. Boleh ya? Sekarang tentukan kelompok yang ditunjuk untuk menulis. Untuk kelompok A, siapa yang menulis? Ayo, yang menulis? Kelompok Indonesia, APK menulis, berarti yang lain bisa mendikte, mengarahkan. Ya. Kelompok B, siapa yang ditunjuk untuk menulis? Amin. Berarti yang lain mendikte atau mengarahkan. Ya. Kelompok C, saya yang menulis, dan yang lain bisa mendikte atau mengarahkan. Ya. Dan untuk selanjutnya kalian boleh melaksanakan tugas yaitu menulis teks dongeng Batu Nangis. Silakan. Boleh sambil menulis kalian yaitu menguraikan pesan dalam dongeng yang telah kalian tulis, kalian lihat tayangan video tadi, kalian cermati. Di situ ada pesan moral. Nanti kalian tulis ya pesan moral apa yang terdapat dalam dongeng. Kemudian untuk ini Bapak berdasarkan KTP-nya kepada masing-masing kelompok. Kemudian kelompok B
kelompok C. Dan kalian boleh bacakan, tuliskan pesan moral yang ada pada dongeng. Di situ juga ada pertanyaan, sudah Bapak kasih nomor 1 sampai 5. Kalian tuliskan. Dari 1 keluarkan kelompok tulis. Kemudian Bapak ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya anak-anak siapkan. Untuk pertemuan besok kita akan membahas masih tentang dongeng, tapi dongeng tersebut berbeda judul. Untuk dongeng besok, pertemuan besok kita akan membahas dongeng tentang maling kuda. Ya, pertemuan itu lanjut. Baik, untuk pertemuan hari ini kita sudah cukup. Kepada anak-anak siapa yang bersedia untuk memimpin doa penutup? Oh, Dinda ya, silakan Dinda untuk memimpin doa penutup kegiatan pada hari ini. Yuk, silakan. Bisa dicapai atau bisa dipahami oleh selamat siang. Silakan kalian pulang, tetap semangat belajar dan kita jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya kita sudah berdoa. Untuk selanjutnya kita berjabat tangan. Nah, silakan bisa dimulai dari Afrika. Untuk selanjutnya Ambar, silakan pilih yang mana yang disukai. Oke. Yuk, Aulia. Pilih itu gambarnya.